Shalom, Fung. Pung. Shalom. Waduh. Tadi udah ada beberapa yang masuk ini, Fung. Kayaknya Ya, dari Kutacaan nih, 3 orang. Tapi keluar lagi mereka, Fung. ya bentar Pung, lagi disuruh masuk lagi. Siap, siap, Fung. Shalom, Cap. Shalom, shalom. Maaf ini telat. Ah, masih tepat waktu kok, Cap. Oh iya ya. Iya, betul lah. Hujan di Kutacaan nih. Oh, siap, siap, Cap.
Di mana kita Fung? Sudah hadir di dalam Zoom. Oh, sudah. Image-nya. Siap, siap. Iya, sudah hadir. Ini yang hadir ini cuman kita aja toh? Gak ada senior atau gimana? Nggak ada. Kebetulan kami nggak share ke grup senior, Cap. Jadi Oke, memang baik. khusus untuk ya kader-kader game kai cabang Jambi, Cap. Baik, baik. Mungkin ini nanti kalau abang itu bersedia ada senior mungkin yang satu masuk ini nanti. Oke, siap, 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 Cap. Nah kebetulan dia itu masa-masanya para relawan kemarin itu. Oh, oke, siap, Cap. Harapan kami memang kemarin ada yang relawan membersamai mereka kan. Iya, Kemarin lupa pula bangnya kepada saudara Sepung Landiba. Tapi setelah begitu dibilang kecap ya lebih bagus, Cap, nantinya untuk sharing terkait relawan game kai yang gugur pada saat itu, Cap. iya mungkin ya tapi nggak tahu lah karena bang itu dia ini apa komen storyku tadi kan dia bilang sudah ada yang gabung Cap dia bilang gitu. Ya, Cap. Mungkin sembari kita ngobrol-ngobrol santai dulu, Cap, ya. Oke aman. Kebetulan tinggal di Shalom. rumah ini. Shalom Siap, Pak Kabit. Shalom, shalom, Bang. Kabit Orma Kale. Mantap kan. Ya, Salam kenal dari Jambi, Bang. Bung Oscar ya. Kemarin di Toraja Bung. Betul. Gimana kabar semua? Bagaimana ini diskusinya? Sudah mulai atau belum? Sembari nunggu yang lain, Bang, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Ya, kita kenalan dulu toh. Iya, iya, Bang. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sayang maka tak cari siapa di jalan. Apakah kita tahu di mana? Siap, Bang. Halo Pak Sekung. Pak Sekung Orkutachan ini luar biasa. Siap Pak Kabit. Aktif di sosial media. Siap. Mungkin sembari menunggu yang lain, kita menunggu sampai 7.15 ya, Pak Sepung, sebagai pemandu acara kegiatan ini. Siap Pak Sepung. Oke, Pak. Izin, Cap. Yang relawan GMK yang gugur waktu itu ada juga yang dari GMK lainnya, Cap, ya, selain dari GMK Kutacani. Sorry, Cap, masih di unmute, Cap. Oke, sorry. Ada satu dari cabang Kabanjaya juga korbannya, 6 dari Kutacani Cap. Bung. Oh, Cap. Yang dari Kutacani waktu itu semua BPC ya, Cap, ya? Nah, itu yang dari Kutacani 5 yang BBC itu, satu kader, satu anggota. Kader. Oh, siap. Hanya satu perempuan ketua kita itu kebetulan satu marga aku pula Fitri Naditupulu ketua kita Iya, almarhum perempuan. iya, Cap. Kebetulan kemarin memang udah stalking Facebook dari relawan ini, Cap. Oh, Jadi setelah stalking kan, kepikiran untuk menginisiasi program berupa diskusi ini, Cap. mantap, Jadi memang sesuai info yang saya dapat, sebagian besar memang dari game kayak Kutacani itu.
Ya Dan ada sebenarnya juga dari Kabanjaya, Cap ya. iya memang sebenarnya ya gara-gara dinamika internal pengurus pusat GMKI lah saya bilangnya pudar jadinya penghormatan kita terhadap relawan-relawan tadi karena nampak kan dari setiap postingan-postingan atau kegiatan-kegiatan cabang yang redup. Kalau tahun-tahun lalu mungkin banyak cabang-cabang yang bikin kegiatan ibadah, bahkan ada penyalaan 1.000 lilin di cabang-cabangnya. Lah sekarang nggak ada. Sibuk-sibuk Iya. masalah GMKI. Iya, memang semua serba salah ini, Cap. Bingung untuk berpihak kemana. Tapi satu-satunya kita berpihak, kita memang harus berpihak kepada konstitusi. Iya, betul. Iya. Di sini udah hadir juga ini kecap game Gai Padang. Oh iya. Oke, siap, siap. Iya, Perempuan perempuan hebat itu. Kak Tessa Natasha. Dari info kita akan mulai diskusinya jam 7:15, kawan-kawan.
Bagaimana Pak Kabit? 27.15 juga nih. Pak Sepung. Siap. Ya berhubung udah jam 7.15 ya Pak Sipung ya. Mungkin ada baiknya kita mulai saja. Sedikit info juga, berhubung forum diskusi kita saat ini bersifat ya tidak formal-formal kan lah ya Pak Sipung ya. Siap Kita Pak. bersifat santai saja. Diskusi kali ini akan dipandu oleh saya, Sekpungor GMK Jambi, dan juga saudara Sekpung Or dari GMK Kuta Cane. Sedikit info yang akan saya sampaikan sebelum diskusi dimulai. Beberapa rangkaian diskusi. Yang pertama nanti salam dan pembuka dari GMK Jambi dan GMK Kuta Cane. Kemudian yang kedua perkenalan BC GMK Jambi dan GMK Kuta Cane yang hadir. Kemudian sharing session terkait 7 relawan GMKI. Yang keempat, sharing session terkait dinamika GMKI saat ini. Yang kelima, masukan dan langkah strategis untuk GMKI yang lebih baik ke depan. Yang keenam, tanya jawab antara audiens dipandu oleh pemantik diskusi atau moderator. Yang ketujuh, kesimpulan dan penutup. Yang kedelapan, dokumentasi kegiatan. Baik, untuk rangkaian acara yang pertama, saya akan pandu salam dan pembuka. Shalom buat kawan-kawan semua. Shalom. Mungkin biar kita lebih intens ini komunikasinya ya Pak Sepung ya, bisa mungkin untuk kita semua on cam ya, biar komunikasinya biar dapat dua arah begitu. Instruksi Sekpung. Ya. Saya bentar, boleh dimulai 2 menit lagi, bentar ya, bentar aja. Siap. Di sini sudah hadir Bung Leonardo. Shalom Bung. Sudah hadir juga Kecap GMK Jambi, Saudara Arianto Manurung. Dari GMK Jambi juga ada Saudari Desina Baban, Saudari Sekcap PJS, Dian Manurung, ada juga Freddy Banjarnahor, dan Tulus Manungkalit, Jefflin Mikael, ada juga Reja, Nauli Pane, Ruben Santuri, dan Yoren Rame. Itu dari GMK Jambi, Pung, yang hadir pada saat ini. Siap Sepung. Kebetulan ini juga udah di-record untuk Gmat-nya, Pung. Oh, Jadi siap, nanti Pak. untuk kawan-kawan yang nggak bisa hadir, kita tampilkan aja nanti di YouTube kita masing-masing. Jadi kawan-kawan yang nggak hadir bisa menonton via dari situ, begitu Pak Sepung. Siap Pak Sepung. Oke. Untuk pembuka mungkin kita buka dengan doa ya, Pak Sepung ya. Siap Pak Sepung. Ada yang dari room ini yang bersedia kira-kira untuk doa pembuka? Mungkin saudara Leonardo Siombing bersedia. Shalom. Belum. Sebelumnya salam hormat kepada pimpinan GMK Kuta Cane, Bang Jimmy Simangunsong, Bang. Kepada DPC GMKI Cabang Jambi juga, salam hormat kami, salam hormat saya. Juga Sekpung kami yang paling gantengnya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Bagaimana saudara Leonardo? Apakah bisa untuk doa pembuka? Bisa juga. Langsung berdoa kita. Boleh. Pada saudara Leonardo dipersilakan untuk buat doa pembuka. Kita satukan hati kita
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan malam hari ini atas bantuan dan rawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terus kami Tuhan, anggota GMKI Bapak yang baik. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan karena akan memulai Zoom kami Bapak. Karena Tuhan, di tengah-tengah Zoom kami ini Tuhan, hadirat Tuhan akan terus hadir Bapak yang baik. Sehingga Tuhan, setiap yang kami diskusikan, setiap yang kami bicarakan Tuhan, mendapat solusi dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati Bapak yang baik, terkhusus Tuhan, bagi PP GMKI, Kau memberkati senantiasa lawatan Tuhan. Akan senantiasa menyertai Bapak yang baik. Kau berkati Tuhan juga GMKI Kota Cane, GMKI Jambi, bahkan cabang yang lain semua hidup dalam naungan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami dalam nama Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bung Leonardo buat doanya. Siap, Bung. Selanjutnya mungkin kita perkenalan singkat dulu, Bung. Antar BPC GMK Jambi dan GMK Kota Cane. Siap Pak Cipung. Di sini sudah hadir ketua cabang kami. Mungkin kepada Kecap bisa perkenalan, Cap. Ya, shalom. Shalom Pak Kecap. Perkenalkan, saya Arianto Masangat Menurung, Ketua GMKI Cabang Jambi. Izin Pak Kecap, dan juga rekan-rekan BPC. Oke, baik. Mungkin bisa lanjut dengan Ibu PJS Cap. Saudari Dian Manurung, bisa perkenalan singkat, Bu. Wah, mungkin lagi terkendala jaringan mungkin ya. Jadi saudari Dian Manurung ini sekarang menjabat sebagai Sekpung Pemberdayaan Perempuan. Tapi sekarang ini menjadi PJS Sekcap, Sekretaris Cabang. Karena kebetulan Sekretaris Cabang kami masih di luar kota. Jadi saudari Dian Manurung menjadi PJS Sekcap saat ini di GMK Jambi. Oke, di sini sudah hadir juga ini. Ada Pak Kekom dari GMK Jambi. Ketua Komisariat Siloam. Mungkin bisa perkenalan, Pak. Ya, terima kasih Pak Sekpung. Ya, shalom kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Ruben Cangturi. Saya menjabat sebagai Ketua Komisariat masa periode 2022-2023. Komisariat Siloam. Terima kasih. Salam kenal semua. Salam kenal. Oke. Siap. Mungkin itu sedikit perkenalan dari GMK Jambi. Ada beberapa yang terkendala hadir karena ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti. Mungkin bisa dilanjut dengan BPC GMK Kota Cane, Bung. Siap Pak Cipung. Kalau untuk dari BPC GMKI Cabang Kota Cane, kali saya akan menyerahkan kepada Ketua Cabang karena Ketua Cabang sudah hadir. Kepada Kecap, silakan. Oke, baik. Salam bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya adalah Jimmy Simaungsong, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Ketua terpilih di Konvercap keempat GMKI Cabang Kota Cane. Kalau saya sendiri memang sedikit proses saya di GMKI itu set, kira-kira seperti itu. Jadi beda dengan kawan-kawan yang lain yang prosesnya masih cukup lama, yang sudah lama berdinamika dalam GMKI, maka dari itu saya juga banyak belajar dari teman-teman untuk kita bisa berproses bersama-sama di GMKI. Nah, saat ini saya masih menuju semester 6, jurusan Kesehatan Masyarakat di salah satu universitas di Kota Cane, Universitas. Nah, kira-kira mungkin perkenalan itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Belum. Shalom Bang Kecap. Selanjutnya pada Penny Simbolon Bendara Cabang. Boleh perkenalkan diri. Bencap. Shalom Bencap. Sepertinya kendala di jaringan ya. Maaf ya kawan-kawan. Siap Bencap. Siap Bencap. Mantap. Ya, perkenalkan nama saya Feni Rosa Yulisna Boru Simbolon. Saya diberi jabatan di Cabang Kota Cane sebagai Bendahara Cabang masa bakti 2022 sampai 2024. Saya kuliah semester 5 di Universitas Nur Hasanah di Kota Cane. Sekian perkenalan saya. Akhir kata, shalom. Terima kasih Bencap Kota Cane. Untuk BPC selanjutnya ada saya sendiri. Buat teman-teman, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dipa Theophilus Panjaitan. Nama saya Boru Parna. Mana di teman-teman, apakah ada Boru Parna di sini? Saya kuliah di Universitas Nur Hasanah Kota Cane. Saya semester 5 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini saya dimandatkan sebagai Sekretaris Fungsi Organisasi dan Komunikasi Cabang Kota Cane masa bakti 2022-2024. Akhir kata, shalom. Shalom. Buat teman-teman BPC yang dari Cabang Kota Cane, hanya ini yang dapat hadir, dan ada salah satu senior kami yang masuk kepada Zoom ini, kepada Bang Martin Sinambela. Dipersilakan Bang untuk perkenalkan diri Bang. Oke, shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom Bang. Ya, mungkin sebelum perkenalkan dulu, saya Martin Sinambela, kader dari GMKI Kota Cane pada masa pertama untuk pada pembentukan GMKI Kota Cane. Dan saya sebelumnya menjabat sebagai Kabid Aksi dan Pelayanan, dan bergulirnya waktu saya setelah kawan-kawan ataupun BPC kena musibah pada saat bencana Gunung Sinabung, saya menjadi PAW daripada ketua cabang, yaitu almarhum Fitri Napitupulu, digantikan sama saya. Mungkin bergulirnya waktu pada saat itu ada dinamika ataupun menjadi persoalan dari GMKI Kota Cane. Banyak hal yang menjadi rintangan kita pada saat itu. Mungkin dengan bergulirnya waktu, habis masa jabatan dari kepada pimpinan kami dan digantikan oleh BPC yang lain ataupun yang digantikan sama setelah berakhirnya kami. Mungkin itu singkatnya dari perkenalan diri saya. Mungkin ada tambahan mungkin dilanjutkan oleh moderatornya. Terima kasih. Nanti saya tambahin lagi. Shalom. Terima kasih banyak. Dan Shalom Bang. di sini ada juga teman kita kader dari GMKI Kota Cane, kepada Leonardo. Silakan untuk perkenalkan diri. Shalom. Shalom. Perkenalkan Bung, nama saya Leonardo Siombing. Saya anggota GMKI Cabang Kota Cane Maper tahun 2023. Jadi saya sekarang
lagi dalam proses perkuliahan semester 4 di salah satu universitas di Kota Cane, yaitu Universitas Gunung Leuser dengan jurusan Agroteknologi Pertanian. Terima kasih, Shalom. Terima kasih kepada saudara Leonardo. Dan satu lagi, Pung, ada juga dari cabang Kota Cane nih, Uliani Samosir. Pada saudari, silakan untuk perkenalkan diri deh. Shalom, perkenalkan nama saya Uliani Samosir, alamat Batu 200 Kota Cane. Saya sedang menempuh kuliah di Universitas Nurul Hasanah dengan jurusan kebidanan. Tingkat pertama. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Ada Dek Gita juga di dalamnya. Boleh diaktifkan kameranya. Buat teman-teman, boleh diaktifkan kameranya biar bisa saling kenal gitu. Ada gitu juga dalam ya. Ada. Enggak, sekali sama nanti, Cap. Oh sama. Oke, siap. Bagaimana Pak Sipung selanjutnya, Pak Sipung? Oh, sudah semua perkenalan ya, Fungnya. Dari cabang Kota Cane sudah, Pung? Siap, Fung. Mungkin sebelum kita masuk ke sharing session, ada baiknya kita akan sambutan terlebih dahulu untuk memulai acara kita, Pak Sipung. Ya, mungkin bisa dimulai dari Ketua Cabang GMKI Jambi. Pada Ketua Cabang kami persilahkan, Cap. Ya, ini ketua cabang yang mana nih, Pak Sepung? Ketua Cabang GMKI Jambi, Cap. Ya, dipersilakan, Cap. Karena ada beberapa ketua cabang di sini kan? Siap. Ya. Sebelumnya, Shalom dan selamat malam serta selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kawan-kawan yang ibadah ataupun yang sudah beribadah. Puji dan syukur kita naikkan pada Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan. Atas kasih-Nya kita masih diberikan kesehatan. Dan juga yang terhormat izin kecap dan juga ada senior dan juga rekan-rekan BPC, baik itu BPC Jambi maupun BPC Kota Cane. Dan juga mungkin ada kawan-kawan dari cabang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tragedi 2 Februari 2014 menjadi catatan penting dalam perjalanan GMKI, baik sekarang maupun ke depannya. Catatan ini juga sejalan dengan nats Alkitab di Galatia 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonglah, menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dari nats tersebut, kita juga dapat merujuk pada salah satu penulis, yaitu novelis Tolstoy. Jadi, dia berkata, semua orang ingin mengubah dunia, namun tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya. Nah, saya juga pernah berpesan, khususnya pada kawan-kawan di GMKI Cabang Jambi, jangan pernah mengaku anak GMKI ketika kalian, ini contoh kecilnya, melihat ada orang mendorong motor di pinggir jalan, kalian tak berhenti. Jangan pernah ngaku anak GMKI. Nah, yang kedua, tantangan kader-kader GMKI, terkhususnya juga pasti berbeda-beda di tiap zamannya. Namun, yang pasti, ketika kita mampu berkolaborasi, yang pasti kita mampu melewati tantangan tersebut. Kader-kader GMKI juga selayaknya mampu mengupgrade diri, karena ber-GMKI bukan hanya sebatas identitas diri, namun harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin. Shalom. Shalom. Terima kasih, Cap.
Mungkin untuk selanjutnya disambung sambutan oleh ketua cabang kami yang gagah, ketua cabang GMKI Kutacane. Dipersilakan, Cap. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang kami hormati, Sekpung Or GMKI Jambi. Shalom bagi kita semua. Shalom Bang Kecap. Shalom, Cap. Yang saya hormati juga khususnya ada Bang senior kita, Bang Martin, sosok senior yang menginspirasi saya, yang menguatkan saya selama berpelayanan hingga pada saat ini. Yang saya hormati juga Bung Arianto sebagai ketua cabang GMKI Jambi yang gagah, yang manis lah ya kan, kita minta manis gitu ya. Dan seluruh BPC GMKI Jambi yang sangat keren, luar biasa dari banyaknya cabang. GMKI Jambi kayak ngajak mengenang 7 relawan. Memang sebelumnya memang ada juga pimpinan-pimpinan cabang yang memang membuat pertemuan seperti ini mengenai dinamika GMKI. Mungkin Kecap sudah gabung atau enggak, saya juga belum tahu ya. Namun saya melihat bahwasanya ada peringatan 7 relawan. Saya kemarin dihubungi oleh Sekpung Or Jambi. Saya langsung sigap untuk membalas dan mengarahkan kepada Sekpung Or Lamdipa, Sekpung Kutacane. Ya puji Tuhan, saya juga salam hormat kepada kader-kader yang ada di dalam grup ini. Ada dari Jambi juga beberapa, dan ada dari luar juga tadi ya, dari Makale. Dan mungkin belum terlalu kenal dengan yang lain semua. Salam hormat, salam kenal. Memang sangat disayangkan, saya juga merasa sedih teman-teman, di tanggal 31 Januari kemarin kami di sekretariat itu melakukan penyalaan lilin ibadah cabang terkait mengenang 7 relawan. Namun saya menunggu ada gerakan-gerakan setiap cabang yang mengingat hari relawan tersebut. Namun setiap postingan-postingan yang saya lihat, sertijab lah, pengurus pusat lah, tolak 2 periode lah, yang itu menurut saya tidak penting gitu. Yang itu menutup penghormatan kita kepada 7 relawan yang telah gugur di medan layan, kira-kira seperti itu. Namun saya meyakini teman-teman melalui teman-teman GMKI Kutacane juga dan Jambi dapat menginspirasi kawan-kawan yang lain, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi salam hormat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ut omnes unum sin. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Kecap. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan masuk ke sharing session. Bisa dipandu oleh Pak Sekpung Lamdipa mungkin ya Pak Sekpung ya. Ya Pak Sekpung. Sharing session terkait relawan GMKI Pung. Kami persilahkan Pung. Buat teman-teman, sekarang kita udah masuk sharing session terkait 7 relawan ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita sharing, mungkin dari Kecap Kutacane bisa menceritakan tentang perjalanan dari 7 relawan GMKI. Kepada Kecap untuk menceritakan tentang perjalanan 7 relawan. Kecap Kutacane. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Sekpung Or Kutacane. Sebenarnya teman-teman tidak layak sebenarnya, karena di dalam juga ada Bang Martin yang mungkin nanti bisa menambahi, karena melihat set-setnya berproses saya di GMKI. Namun sedikit banyaknya saya akan bercerita kepada teman-teman atau sedikit mengingatkan kembali mengenai perjuangan kakak senior kita, Bang senior kita, 7 relawan yang gugur di kaki Gunung Sinabung pada saat itu. Nah teman-teman, saya juga sudah lama men-stalking para Facebook para relawan, begitu hebatnya ya khususnya GMKI Kutacane di tengah-tengah keterbatasan. Namun mereka tetap bagaimana caranya pada saat itu agar terbentuknya GMKI di Kutacane. Nah singkat cerita teman-teman, GMKI Kutacane itu definitif di 2013. Tepatnya
pada saat pelantikan 31 Agustus. Itu Dies Natalis GMK Kota Cane. Nah, teman-teman, yang saya yakini sebenarnya kepada 7 relawan itu adalah pelayanan yang luar biasa. Yang saat ini yang aku rasa saya pribadi tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena nyawa mereka pun menjadi taruhan mereka. Oke lah dulu, mereka sudah meninggal. Ya orang tuanya bagaimana? Kira-kira seperti itu. Karena juga kalau kita melihat latar belakang para relawan tersebut, ada dia itu Sekpumor Jambi. Mereka itu abang itu khususnya sekcap kami, Bang Marudin Sihite. Dia itu wisuda 28 Januari 2014. Lantas dia sudah meninggal di 1 Februari 2014. Kira-kira seperti itu. Nah, itu menjadi membangkitkan semangat kita untuk para kader-kader secara khusus untuk bagaimana kita untuk semangat dalam proses pelayanan itu. Nah, jadi teman-teman, saya juga sedikit menelusuri pada saat kemarin kami bersama Dinda Leonardo juga, kami perwakilan dari GMK Kota Cane untuk ziarah ke Kabupaten. Kami berdua pergi, lantas cerita-cerita dengan ibu dan bapak di situ, sekaligus memberikan bantuan dari senior kita Bang Marwara Sirait, sekalian ziarah. Kami cerita-cerita. Nah, katanya begitu, mereka itu menginap di rumahnya Bang almarhum Mahal Surbakti. Mereka menginap di situ padahal masyarakat sudah mengungsi, kawan-kawan. Nah, masyarakat sudah mengungsi, mereka menginap di rumah itu. Nah, memang pada saat itu memang lagi panas-panasnya ya, larva panas tersebut. Lalu mereka masuk ke dalam. Nah, jadi katanya memang dari Kota Cane yang kayak namanya juga bukan daerah mereka ya, yang pengen melihat langsung Gunung Sinabung tersebut. Nah, jadi singkat cerita Bang Surbakti ini juga lihatlah adanya pamfletnya juga dilarang masuk. Cuman biasanya dijaga katanya, ada penjaganya. Nah, rupa-rupanya nggak ada menjaga. Nah, berarti mereka ada inisiatif, oh berarti kita bisa masuk ke dalam, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada juga informasi yang kami dapat, mereka melarang juga para masyarakat untuk masuk ke dalam. Karena kan pada masyarakat di situ kan mayoritas berkebun, bersawah, nah kira-kira seperti itu. Jadi mereka melarang untuk mereka masuk ke dalam. Nah, jadi ya itu pada saat itu kejadiannya pagi-pagi lah itu. Nah, jadi katanya pada saat itu cuaca juga sudah gelap kayak malam gitu lah. Padahal masih jam 10 pagi. Nah, jadi orang tua dapat info, ya nggak tahu lah mungkin betapa ngerinya masa-masa itu yang membuat GMK Setanah Air juga harus ya hormatlah kepada gerakan ini, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi memang pada saat itu juga kami dapat informasi bahwasanya ketua cabang ya almarhum Fitrina Pitupulu sulit juga ditemukan identitasnya. Namun ada kalung ya, Sekpumor Kota Cane. Ada kalung dari beliau, ada kalungnya. Jadi terdeteksi lah bahwasanya itu adalah Fitrina Pitupulu. Nah, memang kawan-kawan, aku juga ada dapat foto itu Kak Fitri itu memang sudah terbakar gitu lah badannya, sudah panas gitu, kawan-kawan. Nah, jadi pada saat itu banyak juga sih kayak dari Nias juga ada senior kita yang menjumpai mereka di sana untuk menjemput mayatnya juga. Dan itu sangat-sangat nggak bisa dibayangkan kawan-kawan, pelayanan mereka yang sungguh luar biasa. Nah, jadi sebelumnya memang mereka sudah sudah melakukan aksi galang dana di jalan. Ya, khususnya dari GMK Kota Cane, mereka sudah aksi galang dana. Dari Kota Cane mereka ke Banjar itu naik kereta. Kira-kira seperti itu, konvoi gitu kayak anak-anak muda ya kan. Ya pada ujungnya ya terjadilah peristiwa itu. Mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahi moderator. Dilanjutkan dari moderator. Salam. Terima kasih Pak Kecap. Pada Bang Martin, apakah ada tambahan Bang? Shalom. Shalom, Bang. Moderator yang sudah dan juga
tadi di WA pribadi Bang gabung di ada semacam diskusi antara GMKI Jambi masalah 7 relawan kemanusiaan yang gugur di Gunung Sinabung. Seperti itu komunikasinya. Dan saya juga lupa menanyakan, dan di forum ini juga bisa saya bertanya begitu. Ini diselenggarai pengurus pusat atau cuman 2 cabang atau cabang sejajaran atau inisiatif seperti itu? Mungkin bisa dijawab oleh Sekpum Or Jambi mungkin. Izin Bang, ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama pengurus pusat, tapi atas inisiasi dari BPC GMKI Jambi, berhubung kemarin mengenang 7 relawan GMKI yang gugur gitu kan, muncullah suatu ide untuk membuat suatu forum diskusi dengan GMKI Kutacane, cabang asal relawan yang gugur begitu Bang. Ya mudah-mudahan dengan mendengar cerita dari BPC GMKI Kutacane maupun senior, ya dapat menumbuhkan kembali semangat perjuangan, berhubung juga dengan dinamika GMKI saat ini Bang. Ya mudah-mudahan lah Bang bisa dapat pelajaran yang kita petik dari cerita tersebut begitu Bang kira-kira. Oke, terima kasih. Berhubung juga ada di forum ini ya, itu memang sangat disayangkan. Jadi saya mulai dari ini untuk memotivasi para kader GMKI, dan saya mulai dari perjuangan pembentukan cabang, mungkin salah satunya cabang Kutacane, di mana Kutacane adalah Kabupaten Aceh Tenggara. Dinamikanya banyak hal tantangan, terkhusus karena mayoritas di sana, dan juga banyak syariat dan juga berlakunya kanun Aceh. Dan kita meninjau bahwasannya Kutacane adalah suatu daerah kecil, dan juga penduduknya mayoritas, dan kita sebagai umat Kristiani termasuk minoritas lah. Bergulirnya waktu, saya lupa tanggalnya, pada saat itu Korwil wilayah 1 adalah senior kita Bang Rijon Manalu. Beliau pada saat itu ada komunikasi waktu di kampus bahwasanya ada semacam organisasi kekristenan yang akan datang pada saat itu, dan ditentukan waktunya komunikasi. Bang Rijon Manalu nyampe lah di kampus pada saat itu pada siang, dan juga bersama senior kita Bang Martahi Manungkali pada saat itu. Dan juga untuk pertemuan pertama kami diskusi kecil, dan berapa minggu kemudian beliau datang. Pada saat itu ada juga senior kita dari cabang Bogor, dan kebetulan beliau adalah anak dari Kabupaten Aceh Tenggara pada saat itu, dan mereka ada sosialisasi kepada kami pada saat itu pertama kali bersama Fitri Natitupulu. Ada berapa orang, sekitar 5 orang. Singkat cerita, diskusinya berlanjut. Kita bentuklah suatu kita bentuk panitia maper pada dari universitas-universitas yang ada di Aceh Tenggara. Pada saat itu terbentuknya maper, dan terbentuklah saat itu cabang Kutacane. Dan bergulirnya waktu tidak lama berselang kepengurusan terpilihnya BPC, terjadilah bencana alam yang terjadi di Gunung Sinabung pada saat itu.
Dan kita ke sana dan ada arahan dari pengurus pusat bahwasanya seluruh wilayah 1 akan mengadakan penggalangan dana aksi sosial untuk bencana Gunung Sinabung. Pada saat itu saya pelaksananya dan dipercayai saya adalah untuk ditunjuk sebagai kepala aksi dan penggalangan dananya. Dan pada hari pertama kita terkumpul dana sekitar kurang lebih 9 juta pada saat itu hari pertama, dan kita belikan berupa sembako, dan kita juga buka dapur umum di Gunung Sinabung. Untuk berjalannya waktu ada sekitar berapa bulan kemudian, belum saya kembali ke sana pengantaran kebutuhan. Kita menggunakan mobil rentalan dari Kota Cani menuju ke Banjahe dan juga BPC sejajaran. Jadi pertama kita nyampe di sana, kita singgah di rumah Mahal Surubakti, yaitu salah satu kader GMKI yang gugur di Gunung Sinabung. Pada saat itu memang menjadi rumah singgah kita di sana seluruh wilayah adalah di rumah Mahal Surubakti pada saat itu. Dan berselangnya waktu kita kembali lagi ke cabang, dan berapa bulan kemudian terjadi lagi bencana lebih dahsyat lagi di hari bencana kedua pada tahun itu. Ada arahan dari PP ataupun dari Korwil wilayah 1 pada saat itu dinakodai oleh Bang Supri Adi Purba pada saat itu Korwil wilayah 1. Setelahnya kita lakukan setelah turunnya surat untuk penggalangan dana seluruh wilayah, kita rapat panitia di kampus UGL bahwasanya kita akan mengadakan penggalangan dana kembali untuk bencana Gunung Sinabung. Jadi sudah diputuskan untuk penggalangan dana hari dan tanggalnya. Dan pada saat hari H memang ada suatu komunikasi saya dengan Kecap pada saat itu bahwasanya kampus pada saat itu melakukan meet pada saat itu ataupun ujian prasemester. Jadi saya memang buat di grup bahwasanya untuk penggalangan dana di cancel dan akan kita buat di minggu depannya. Dan pada saat itu Fitri Napitupulu WA di grup, dia bertanya seperti ini, Pak Kabit, mohon diralat kenapa dipending untuk penggalangan dananya, dan kita sudah putuskan kita akan penggalangan dana untuk besok. Seperti itu. Memang pada saat itu saya buat infonya malam, ada jelang waktu yang kepepet mungkin rentan, dan dia pada saat itu berkata jangan seperti itu, itulah jawabannya. Dan pada saat itu miskomunikasi, beliau nelpon sama saya, telepon pribadi, dia mengatakan seperti ini, Pak Kabit, kok begitu, kita harus konsisten dengan apa yang kita putuskan, seperti itu. Dan dia bilang pada saya pada saat itu, kita tidak perlu seperti ini bahasanya, bahasa sederhananya, kita tidak perlu banyak orang, kita perlu sedikit tapi berkualitas, seperti itu bahasa dia. Dan saya bilang kita juga harus pahami dengan kondisi pada saat ini. Betul yang kita bilang, tapi alangkah baiknya kita tunda cuman berapa selang waktu, dan juga untuk penyerahannya seluruh wilayah ada waktunya, seperti itu. Dia marah kalau begitu, ya udah katanya, dan dia buat
di grup game kayak Kuta Cane sebelumnya dia ralat apanya dibuat semacam pemberitahuan bahwasannya aksi sosial tetap dilakukan pada besok pada hari Senin di pajak Lawedeski pada saat itu. Dan dia bilang pada saat itu saya bersama salah satu almarhum Santun Siregar. Saya di rumah pada saat itu bersama beliau. Dia bilang begini, Santun Siregar, bahasa pribadi karena saya juga adalah salah satu kawan akrab, kawan tidur lah bisa makan sama-sama tidur bersama beliau. Karena beliau tidak asing lagi di keluarga kami dan saya juga tidak asing lagi di keluarga oleh Santun Siregar. Dia bilang begini, marah itu sepertinya. Saya bilang, biar dia marah. Yang kita pantau masalah gimana berjalannya untuk penggalangan dananya lebih ramai, lebih kompak, lebih baik saya bilang. Bahwasanya pengumuman itu terus berlanjut, dapat besok paginya saya tidak datang pada saat itu untuk penggalangan dana dan sampai beliau berangkat saya tidak ikut penggalangan dana padahal saya di kampus memang. Dan juga pada saat itu komunikasi saya sama Kecap ada komunikasi tapi tidak begitu apalagi biasa dinamika apa saya juga tidak tahu. Perasaan saya memang bisa dibilang ada firasat seperti itu setelah kejadian ya. Saya tak begitu dia bilang Santun Siregar ikutlah penggalangan dana. Tidak, saya nggak ikut, saya bilang. Saya buat keputusan untuk tapi kalau Kecap mau ambil alih biar aja diambil alih. Kalau mau berangkat aja, saya bilang sama Santun Siregar. Beliau berangkat dan dia bilang sama saya, saya pinjam dulu handycamnya. Pada saat itu saya mempunyai handycam dan juga toa. Dia bilang saya pinjam toanya dan juga handycamnya. Dia bilang itu bawa tidak apa-apa. Dan juga Kecap juga berpesan sama saya, tolong saya pinjam untuk handycamnya untuk dokumentasi. Iya silakan, nanti saya titip sama Santun Siregar seperti itu. Berjelang waktu kami sama-sama di kampus pada saat dia berangkat. Beliau orang itu berangkat siang. Saya di kampus pada saat itu. Saya datang, Kecap tidak omongi saya pada saat siap orang itu penggalangan dana. Saya omong Kecap, kok sombong saya bilang. Ya biasa dia bilang gitu. Saya ketawa aja kan, tapi mukanya kesal gitu. Udah itu beliau berangkat, kami berangkat bilangnya. Ya hati-hati di jalan Cap, saya bilang. Beliau udah bawa bekal sama tas. Beliau berangkat bersama motornya, ada 4 motor pada saat itu. Orang itu berangkat. Yang salam saya cuma Santun Siregar pada saat itu. Jadi mereka berangkat, saya masih komunikasi sama Santun Siregar dan juga di grup pada saat itu yang nyaut cuman berapa orang BPC. Memang Kecap tidak nyaut saya pada di grup itu. Setelah berjalan waktu pada saat itu memang sampai di sana saya tanya si Santun Siregar, gimana Le, udah nyampe? Ya Le, kami sudah nyampe di Kabanjai. Ini sekarang lagi di rumah Bang Mahal Surbakti katanya. Oh ya oke Le, hati-hati Le, saya bilang gitu. Ya terima kasih katanya. Jangan waktu-waktu komunikasi, besok paginya masih ada komunikasi. Memang pagi saya komunikasi sekitar jam 7 sampai tidak ada komunikasi lagi. Pada saat itu saya pas kejadian saya di kebun pada saat itu, bisa dibilang di sawah pada saat itu siang.
jam 2 ditelepon oleh Pak Supriyadi Purba. Ada berapa panggilan tak terjawab, saya lihat ada sekitar 22 panggilan tak terjawab, kurang lebih lah begitu. Dan juga BPC sejajaran nelpon saya, ini apa seperti itu kan. Pada saat saya angkat telepon Supriyadi Purba, dia terkejut. Pada saat nyahut, dia pikir saya ikut berangkat pada saat itu ke Kabanjahe, seperti itu kira-kira. Dia bilang beliau, halo Pak Martin, iya. Wah, kok lama ngangkat teleponnya Pak? Dia bilang, gimana kabarnya, sehat? Sehat, saya bilang pada saat itu. Ya terima kasih lah, dia bilang begitu. Rupanya dia tanya, di mana posisi, saya bilang di kampung. Dia terkejut dia. Dia bilang, sana siapa? Dia tanya. Saya bilang, dan juga BPC lainnya. Coba ditelepon dulu siapa yang aktif, singkat cerita begitu. Pada saat itu saya mati teleponnya. Saya telepon memang tidak ada yang aktif, tapi tidak ada yang jawab pada saat itu. Saya pikir mungkin karena jaringan ataupun kesibukan di sana, seperti itu. Saya matikan. 1,5 jam lagi ditelepon oleh, kalau tidak salah, divisi sejajaran dari Tarutung. Dia bertanya, di mana posisi Pak Kabit? Dia bilang, saya di kampung. Siapa yang berangkat ke Banjahe? Seperti itu. Dan dia tidak memberitahu bahwasanya Gunung Sinabung pada saat itu sudah erupsi. Saya tahu pas saya pulang dari kebun, saya buka televisi, bahwasanya saya lihat berita Gunung Sinabung mengeluarkan larva. Saya terkejut di situ. Pada saat itu Pak Supriyadi nelpon sama saya. Saya bentak Supriyadi, apa yang terjadi sama kawan-kawan di Kabanjahe katanya. Beliau bilang sama saya, iya Pak Kabit, bahwasanya kawan kita tidak dapat dihubungi. Bahwasanya mereka adalah di kawasan zona merah. Dia bilang begitu. Dan saya bertanya, bagaimana kondisi? Belum bisa dihubungi. Saya sudah khawatir dan saya sudah nangis. Sekira jam 4, jam 5, jam 6 beliau sudah terdaftar namanya di televisi. Saya langsung pingsan pada saat itu di rumah. Tidak terbendung bagaimana rasanya. Kehilangan kawan-kawan BPC sekaligus teman kita juga teman seperjuangan di kampus seperti itu. Mungkin inilah salah satu menginspirasi bahwasanya perjuangan yang nyata itu adalah perbuatan yang tulus. Bagaimana kita sebagai BMKI, di mana Tripanji kita adalah tiga medan layang dalam ber-BMKI, masyarakat dan perguruan tinggi. Di sini kita ambil adalah bagaimana kita berproses sebagai mahasiswa Kristen dan juga membenahi diri kita secara pribadi, berbuat baik pada orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kecap dari salah satunya menginspirasi juga untuk rekan-rekan DPC GMKI yang lain dan juga sekitar GMKI lah. Bagaimana sebenarnya kita harus beda dari mahasiswa lainnya. Seperti dibilang kita tadi, kalau bermotor, mendorong motornya kalau tidak berhenti, itu bukan anak GMKI. Itu yang salah satunya membedakan kita dari mahasiswa lainnya. Itu menjadi nilai plus untuk bahwasanya dia adalah GMKI, seperti itulah bahasa sederhananya. Dan juga menjadi nilai jual kita di perguruan tinggi
artinya bahwa kita tunjukkan kita adalah kader GMKI seperti itu. Dan saya lihat di sini tidak putus komunikasi sama Kecap, bagaimana sebelumnya ataupun pergumulan dalam berGMKI. Saya motivasi terus dan dia juga siap untuk melanjutkan perjuangan ini. Dan seluruh BPC GMKI Kota Cane, saya memang terharu ya begitu bisa membangkitkan lagi, dan juga bukan cuma GMKI Kota Cane dan juga seluruh GMKI yang hadir pada meeting Zoom malam ini. Dan juga kemarin saya buat postingan di GMKI setanah air atau GMKI si Indonesia, saya buat di situ. Ini postingan cuman selain kepengurusan PP, apa cuman ini aja yang perlu dibahas untuk di GMKI ini, saya bilang begitu kemarin. Karena betul yang dibilang oleh Kecap itu, tidak ada lagi sepertinya cuman PP yang untuk GMKI ini hanya untuk kepentingan untuk pengurus pusat sepertinya. Ini menjadi contoh, saya bilang tidak etis. Bukan tidak etis ya. Dalam berGMKI itu bisa ada biasa ada ataupun pergumulan, tapi yang disayangkan tidak menunjukkan nilai-nilai suatu anak GMKI, karena di sini menjadi perebutan ataupun jabatan. Saya lihat contohnya di sini di meeting Zoom ini tidak diundang Korwil wilayah 1 seperti itu. Ini jadi GMKI sejajaran. Ini saya lihat GMKI Jambi ini, saya lihat udah beda apa ini. Atau ada BPC sejajaran yang hadir pada untuk meeting Zoom ini? Siap, ada Bang. Dari cabang PSS, cabang Padang juga ada Bang. Padang tadi sempat hadir Bang, tapi keluar lagi tadi Bang. Padang ya? Iya Bang. Mungkin itu tadi tambahan dari saya. Nanti walaupun ada tambahan nanti saat ini saya kembalikan untuk moderator. Terima kasih. Salam. Salam Bang. Terima kasih banyak Bang atas Salam Bang. Nah, jadi sebelum kita lanjut, saya akan beritahu dulu kepada teman-teman nama-nama 7 relawan yang telah wafat dalam medan juang. Yang pertama itu adalah Kak Fitri Napitupuli, adalah ketua cabang dari GMKI cabang Kota Cane, dan Abang almarhum Marudut Site, abang itu adalah sekretaris cabang Kota Cane, dan almarhum Bang Santun Siregar, almarhum Bang Julpandi Siregar, almarhum Bang Asran Lubis, almarhum Bang Daniel Siagian, dan almarhum Bang Mahal Serbati. Ya, Bang Mahal Serbati itu dari cabang Kaban Jahe. Dan buat teman-teman BPC, kepada Kabit Heri, apakah ada boleh memberikan tambahan Kabit PKK, Pak Kabit Heri, mengenai 7 relawan? Lanjut, sudah jelas yang dikatakan Kakanda Martin. Kepada Bang Kabit Orkom Kota Cane, Bang Marco, apakah ada memberikan tambahan Bang? Sudah pas Sekpung. Terima kasih. Jadi begini Sekpung, seperti yang dikatakan oleh Abang kita Martin Nambila,
sepertinya sudah jelas yang diberitahukan abang itu, dan seperti yang saya katakan tadi juga, nama 7 relawan kita itu. Baik, Pak Sepung. Siapa Sepung? Tadi kita udah mendengar ya sedikit dari Ketua Cabang GMK Kutacane, juga dari Abangda Senior Martin Sinambela ya. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi berikutnya terkait dinamika GMK saat ini, Pak Sepung, ada baiknya kita memperkenalkan dulu kepada peserta, mana tahu ada yang ingin ditanyakan begitu. Tetapi sedikit feedback dari saya setelah mendengar cerita terkait 7 relawan. Jujur saya sendiri Pak Sepung sempat termenung setelah mendengar dari Kakanda Senior bahwasanya ternyata kakak senior yang gugur pada saat itu, Kak Fitri Nabitupulu, mempunyai jiwa integritas yang tinggi. Di mana Abang Martin tadi sempat cerita bahwasanya kondisi di lapangan sedang buruk begitu kan. Tetapi kita harus tetap menyalurkan bantuan ini begitu. Saya dengar tadi, saya tangkap kira-kira. Artinya itu adalah satu sikap yang perlu kita teladani menurut saya, Pak Sepung. Kemudian yang saya tangkap melalui diskusi kita pada saat ini bahwasanya tujuan awal kita bahwasanya tujuan diskusi ini adalah untuk tetap menghidupkan perjuangan 7 relawan yang gugur pada saat itu. Dan setelah mendengar cerita dari Kecap dan Abangda tadi, perjuangan dari 7 relawan tersebut menjadi semakin nyata saya pikir saat ini. Kemudian mudah-mudahan dengan penyampaian dari Abang Senior tadi dan rekan-rekan, ya karena ini juga kita rekord Pak Kabit, Pak Sepung, rekord bisa menjadi bukti sejarah bahwasanya kita juga terus senantiasa menggaung-gaungkan atau meneruskan perjuangan dari 7 relawan. Semoga ini bisa menjadi bahan informasi ke depan. Saya pikir tadi sudah sangat lengkap diceritakan kronologinya dari awal berangkat sampai bagaimana kendala-kendala yang terjadi di lapangan sampai gugurnya di medan juang begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan informasi buat kader-kader GMK ke depannya dan tetap senantiasa meneruskan perjuangan itu, Pak Sepung. Mungkin itu feedback dari kami, Pak Sepung. Ya mungkin kepada audiens lah ya, mana tahu ada yang mau bertanya atau mau disampaikan. Ya kami persilahkan lah. Ini hadir juga Jefflin, kader GMK Jambi. Halo Jefflin. Biasanya Jefflin ini orang yang kritis ini dalam setiap diskusi. Oh, ini ada yang angkat tangan ya? Leonardo Siombing. Oke, terima kasih Bung Sepung, izin Bang Ketua, Bang Senior dan semua abang-abang kakak yang ada di Zoom ini. Kalau saya nggak bertanya sih Bang, tapi ingin ngasih opsi atau masukan sih. Dimana pada saat ini memang saya sendiri lagi bucin-bucinnya lah di GMKI, lagi sayang-sayangnya, cinta-cintanya kan gitu. Ya puji Tuhan lah kepada Bang Kecap GMKI Kutacane, Bang Kabit juga semua, bahkan BPC semua ikut serta dalam mendukung proses saya di GMKI. Jadi saya sendiri sih dulunya cerita dulu sepele dalam GMKI, tapi setelah ada kisah sejarah dari 7 relawan, saya merasa risih hidup di dunia ini. Karena apa? Dimana 7 relawan aja harus menghilangkan nyawa ataupun harus meninggal kakak abang kita demi pelayanan di Rumah Biru kan gitunya Abang Kak. Jadi saya belum seberapa rupanya. Udah pakai hitung-hitungan, udah pakai kalkulator saya dalam ber-GMKI ini. Kan gitunya Bang Kak. Jadi sembari berjalannya waktu,
dan BPC GMK Kota Cane, senior-senior juga mau mengajari, bahkan menunjukkan ikon GMK itu kepada saya. Bahasanya GMK itu seperti Abang Kecap ya. Abang Kecap Kencing itu selalu bilang tuh, waduh, GMK ini anak gereja deh, katanya. Dimana kita itu paling utama dituntut itu harus pelayanan paling utama. Kasih, katanya. Siap bang. Itu juga yang BPC yang lain. Jadi harapan saya sih bang, seperti yang disampaikan Bang Senior dan Bang Kecap, mengikuti informasi-informasi di GMKI yang pada saat kemarin pun kami sepertinya entah karena abang atau kakak kami jadi cuma sama tengok relawan ini semua asas hijab, dualisme, inilah dinamikanya lah yang dibahas. Jadi harapan saya sebagai anggota ya kedepannya GMK ini majulah, dan saya sendiri sampai usia menutup menolak untuk lupa akan sejarah 7 relawan itu, karena cabang Kota Cane unik saya rasa. Karena selain satu-satu cabang di Kota Cane, ada sejarah tertentu yang tidak dimiliki cabang lain. Itu keunikannya. Saya bangga bisa jadi anggota dan berproses di GM Kota Cane. Ya, harapan saya itu jangan lupa kepada GMKI Jambi, terima kasih atas silaturahminya dan rasa simpatisannya dan semualah untuk malam ini, di mana kalian betul-betul memikirkan dan satu hati sama kami menolak lupa sejarah 7 relawan. Kedepannya biarlah kita menjadi mahasiswa bahkan manusia yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Shalom. Wah, luar biasa penyampaian dari Bung kita ini tadi ya. Terima kasih banyak Bung buat pesan-pesannya. Siap Bung. Ya mungkin dari GMKI Kota Cane ya. Dari GMKI Jambi mungkin ada yang mau menyampaikan pandangannya atau tanggapan terkait diskusi kita pada saat ini. Dipersilahkan pada kader-kader GMKI Jambi. Biar pas ini Pak Sipung ya. Ada dari GMKI Kota Cane, ada dari GMKI Jambi ya Pak Sipung. Siap Pak Sipung. Sini sudah hadir juga ternyata sekretaris cabang kami yang lagi di luar kota. Sudah hadir juga pada saat ini di ruang virtual. Saudari Mega Diarni. Shalom Cap. Shalom Pung. Wah. Ya, izin Cap, mungkin bisa perkenalan atau memberikan tanggapan kepada kawan-kawan kita yang di ruang virtual Cap. Dipersilakan Cap. Sepertinya ada kendala jaringan. Ya, jadi udah ada palang bahwasanya itu sudah daerah red zone, sementara tidak ada yang menjaga. Nah, ada 2 pertanyaan saya. Kira-kira dalam bencana seperti itu yang menjaga itu siapa? Dan yang